Halo Sobat Spensa TV, kembali lagi di Mantap. Materi pelajaran tadi pagi hanya di Spensa TV. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai menggambar flora dan fauna. Apa sih flora dan fauna itu? Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Mengutip dari gramedia.com, flora atau tumbuhan memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang kedua, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Yang ketiga, berproduksi secara seksual atau putik dan benang sari maupun aseksual atau cangkok, tunas, stek, dan lainnya. Yang keempat, memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Yang kelima, memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa atau makanannya. Yang keenam, memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Metagenesis pada kingdom Plantae atau tumbuhan adalah siklus hidup suatu tumbuhan yang menampilkan suatu pergiliran generasi. Untuk tumbuhan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, tumbuhan paku, yaitu tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Berkembang biak dengan spora dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Contohnya suplir, semanggi, selotum, rinia, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhan lumut, yaitu tumbuhan yang tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut xilem atau phloem. Contohnya lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang ketiga, tumbuhan berbiji, yaitu tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Contohnya padi, sagu, jagung, gandum, dan tumbuhan lain yang berbuah. Nah, barusan kita sudah mengetahui nih macam-macam ciri-ciri dan jenis tumbuhan. Sekarang kita akan membahas mengenai fauna. Mengutip dari bobo.grid.id, untuk fauna atau hewan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, memerlukan oksigen. Yang keempat, memiliki sel otot untuk bergerak dan sel saraf untuk merasakan melalui indera yang dimiliki. Yang kelima, melakukan reproduksi seksual atau melalui perkawinan. Fauna sendiri terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu satu, kelompok invertebrata. Kelompok invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada kelompok hewan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, porifera. Jenis porifera ini merupakan hewan yang memiliki pori pada seluruh bagian tubuhnya. Contohnya Rerga, Drelaps, Grantia, Leucosolenia, dan lain sebagainya. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Hewan jenis ini memiliki tubuh yang sudah terbentuk jaringan berbentuk polip atau medusa bertentakel. Contohnya ubur-ubur, karang stanhor, acropora, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Platyhelminthes. Hewan jenis ini memiliki tubuh simetri bilateral dengan bentuk yang pipih. Contohnya Turbellaria, cacing hisap, cacing berambut getar, dan lain sebagainya. Yang keempat ada Nemathelminthes. Hewan ini memiliki tubuh berbentuk pipi panjang dengan lapisan kutikula. Contohnya cacing gelang, cacing kremi, cacing filarial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Mollusca. Mollusca adalah jenis hewan bertubuh lunak dan hidup di laut, di air tawar ataupun di daratan. Contohnya ada siput, kerang, gurita, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kelompok hewan vertebrata. Kelompok vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Jenis hewan ini dibagi menjadi beberapa jenis lain. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Ikan tergolong hewan vertebrata karena memiliki rangka yang tersusun dari tulang keras.
Contohnya ada ikan kakap, ikan cupang, ikan bandeng, dan lain-lainnya. Yang kedua, amfibia atau amfibi. Hewan jenis amfibi dapat hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Contohnya katak dan salamander. Yang ketiga ada reptilia atau reptil. Reptil adalah jenis hewan yang memiliki kulit keras, kering, dan bersisik yang terbentuk dari zat tanduk. Contohnya ular, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada apes atau burung. Jenis apes memiliki bulu dan paruh yang terbuat dari zat keratin. Bulu pada hewan ini memiliki fungsi untuk terbang. Contohnya ada ayam, merpati, burung beo, burung elang, dan lain sebagainya. Kemudian ada mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui, yang bisa menghasilkan susu untuk anak-anaknya. Contohnya ada paus, sapi, kuda, kera, kucing, dan lain-lainnya. Setelah kita mengetahui mengenai flora dan fauna, sekarang kita akan membahas mengenai proporsi. Apa sih itu proporsi? Dikutip dari situs resmi KBBI, proporsi memiliki 3 pengertian, yaitu perbandingan, bagian, dan perimbangan. Di dalam seni rupa, proporsi adalah hubungan antar bagian dari suatu benda atau hubungan antara suatu bagian dengan benda secara keseluruhan. Sederhananya, proporsi merupakan bagian atau persentase dari suatu kejadian khusus dari keseluruhan data. Contohnya, kepala kucing tidak akan lebih besar dari badannya, atau tangkai bunga tidak akan lebih besar daripada kelopak bunga. Nah, dengan mengetahui proporsi, kita akan mampu menggambar secara sesuai objek yang nanti akan kita gambar. Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih, ataupun berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang gambar. Berikut tutorial menggambar flora dan fauna menggunakan garis bantu untuk memudahkan kalian dalam menggambar sesuai proporsi. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, setelah tadi kalian mengetahui langkah-langkah yang diperlukan dalam menggambar flora dan fauna, sekarang coba kalian belajar dan praktikkan sendiri di rumah ya. Cukup sekian video mantap kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video mantap selanjutnya. Spensa TV, mantap!